warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuatan Sari, NPM 1702-1094, jurusan Perbankan Syariah. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fikih muamalah. Jadi, fikih secara etimologi berasal dari kata faqiha, yafqahu, dan fikon, yang artinya mengerti atau memahami. Sedangkan secara terminologi, fikih itu adalah pengetahuan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliyah atau ibadah. Jadi, fikih muamalah itu adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kaitannya dengan cara memperoleh, mengembangkan, dan menukarkan harta. Untuk ruang lingkup fikih muamalah, yang pertama itu adalah bersifat adabiyah, ialah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Kemudian yang kedua itu ada bersifat madiyah, yaitu ialah masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, dan lain-lain. Kemudian ada prinsip dasar fikih muamalah. Yang pertama itu adalah pada dasarnya segala bentuk muamalah itu adalah mubah. Kemudian muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat. Kemudian yang keempat adalah muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan. Kemudian di sini ada konsep harta dan jenis-jenisnya. Harta secara terminologi berasal dari bahasa Arab disebut al-mal, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan secara etimologi adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun manfaat dari barang seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk pembagian harta ada dua. Yang pertama itu ada harta mubah, di mana harta ini adalah semua yang dijadikan Allah di bumi atau di alam ini yang akan diambil manusia manfaatnya dan belum dikuasai orang lain. Nah, untuk contohnya itu sendiri ada tanah yang belum dimiliki, batu pasir, barang tambang, pohon, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, harta yang dimiliki, yaitu menjadikan harta-harta mubah menjadi milik orang, seperti tanah mati yang diolah oleh seseorang dan menguasainya, maka tanah tersebut menjadi pemilik si orang tersebut. Kemudian ada konsep akad. Akad itu adalah segala tindakan yang dilakukan dua pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata ataupun perbuatan. Nah, untuk rukun akad sendiri ada akid atau orang yang berakal, kemudian ada mauqut alaih, benda atau barang, kemudian ada zigot, yaitu ijab dan qabul. Syarat-syarat akad sendiri yang pertama adalah berakal, balik, barang yang diakadkan dapat dimanfaatkan, kemudian barangnya itu milik penuh dan dapat diserah terimakan. Untuk jenis-jenis akad, yang pertama itu ditinjau dari keterkaitannya dengan harta, ada akad maliyah, akad khairu maliyah. Kemudian yang kedua ditinjau dari konsekuensinya, ada akad lazim dan akad khairu lazim. Kemudian ditinjau dari ketertarikan dengan hak pilih, ada akad khiyar majelis. Kemudian ada akad yang dipersyaratkan adanya qad di tempat transaksi, akad mengikat namun tidak komersil. Kemudian ada akad yang hanya mengikat salah satu pihak, dan lain-lain. Kemudian ditinjau dari tujuannya, ada akad tabaru dan akad muwaddat. Sedangkan untuk ditinjau dari berdasarkan sah tidaknya, ada akad yang sah dan ada akad yang tidak sah. Yang selanjutnya ditinjau dari terkait adanya qad, ada akad yang tidak dipersyaratkan adanya qad di tempat akad, kemudian ada akad yang dipersyaratkan adanya qad di tempat akad. Nah, ditinjau dari terlaksananya transaksi, akad itu ada akad nafis dan akad mauquf. Sedangkan ditinjau dari batasnya waktu, ada akad muakkad dan juga akad yang tidak boleh dibatasi waktu tertentu. Kemudian akad itu berakhir jika yang pertama berakhirnya masa berlaku akad, kemudian yang kedua dibatalkan jika sifatnya itu tidak mengikat, yang ketiga tercapainya tujuan akad, yang keempat salah satu pihak itu meninggal dunia. Nah, untuk implementasi akad dalam dunia perbankan ini contohnya seperti simpanan wadiah dan juga simpanan mudharabah, dan juga ada simpanan lain-lain ya. Dan selanjutnya ada khiyar. Khiyar itu adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang dilakukan. Ada 3 jenis khiyar. Yang pertama khiyar majelis,
yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan selagi masih ada di tempat transaksi. Kemudian ada khiyar syarat, yaitu kedua belah pihak ataupun salah satu pihak itu memberikan persyaratan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada khiyar aib, yaitu akadnya itu boleh batal atau diteruskan apabila ada cacat barang yang mengurangi harganya. Kemudian ada konsep riba. Riba secara bahasa artinya bertambah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara terminologi adalah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli, pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah. Menurut Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004, dijelaskan pengertian bunga dan riba. Bunga adalah tambahan yang dikarenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Kemudian jenis riba ada 4. Yang pertama ada riba nasyah, yaitu penanggungan, penyerahan, atau penerimaan jenis riba yang dilakukan dengan barang ribawi lainnya. Kemudian yang kedua ada riba fadl, yaitu pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda dengan barang ribawi. Kemudian yang ketiga ada riba jahiliyah, yaitu adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena tidak mampu membayar pada waktu yang ditetapkan. Yang terakhir ada riba qard, yaitu suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyariatkan terhadap yang berhutang, di mana yang berhutang itu meminta kelebihan saat yang berhutang mengembalikannya. Kemudian ada bunga bank. Bunga bank ini adalah keuntungan yang diambil oleh bank. Adapun bunga bank itu adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai fikih muamalah dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.